Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras masih tinggi. Masyarakat Kota Semarang kurangi jumlah pembelian beras yang mengakibatkan omset pedagang turun. Tas cantik berbahan karung goni dengan sentuhan kain Nusantara sehingga memberi wajah kemajemukan Indonesia. Berbagai kreasi layang-layang unik hiasi langit-langit Kecamatan Grogol di Sukoharjo. Festival layang-layang kembali digelar di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Festival tersebut menjadi ajang adu kreativitas dan ketangkasan para peserta dalam memainkan layang-layang. Langit di Desa Pondok Kecamatan Grogol Sukoharjo dihiasi oleh berbagai jenis layang-layang. Mulai dari bentuk perahu hingga ada yang berbentuk naga lengkap dengan kepala dan ekor panjang. Layangan berbentuk naga ini menjadi pusat perhatian warga sekitar karena butuh beberapa orang untuk menaikkan layang-layang berkarakter naga. Agar dapat naik sempurna, pembuatan layang-layang ini juga harus presisi. Melayangkan ini gimana? Susah atau sangat mudah? Mudah. Membutuhkan berapa bantuan atau berapa ini teman? Sekitar untuk 2 orang. Untuk layangannya itu harus benar-benar presisi. Bisa menaikkan dengan sempurna. Pemenang dalam lomba layang-layang ditentukan dari berbagai kriteria, diantaranya bentuk layangan, motif layangan, dan ketenangan saat terbang di udara. Itu dari naga itu dari bawah, bentuk lebar, warna, kontras warna, dan kerumitan motif. Untuk penilaian atas, kita lihat dari kecepatan terbang dan ketenangan layangan di atas. Festival layang-layang diikuti oleh 140 peserta. Ada 3 kategori dalam perlombaan ini, yakni layangan tradisional, train naga, dan kreasi bebas. Eri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Masih seputar informasi lomba layang-layang. Nah, kalau yang satu ini, lomba layang-layang digelar di Kabupaten Cilacap dan diikuti oleh ratusan peserta. Lomba untuk memacu kreativitas warga dalam membuat dan menerbangkan layang-layang. Ajang kompetisi layang-layang digelar di wisata Perbukitan Havana Hill, Cilacap. Lomba ini diikuti oleh 120 peserta dari berbagai kota di Jawa Tengah. Lomba ini diadakan untuk memacu kreativitas warga dalam membuat dan juga menerbangkan layang-layang. Seluruh peserta lomba antusias dalam mengikuti lomba, salah satunya ialah Hanifah. Ia telah membuat persiapan selama 1 minggu, mulai dari corak dan motif gambar, bentuk layang-layang, hingga berlatih menerbangkan layang-layang. Persiapan cuma 1 minggu doang ini, Pak. 1 minggu? 1 minggu. Apa yang dipersiapkan, Mas? Cuma persiapan untuk motifnya, pembuatan layang-layang, serta merawat bambunya, Pak. Itu yang sulit membuatnya apa sih? Yang sulitnya itu pas memotifnya, Pak. Motif. Itu nama pertama saya buat dari bambu tanpa kertas. Kertas. Berapa lama persiapan? 1 minggu. Berapa orang yang bikin? 2 sampai 3 orang. 3 orang. Terdapat 2 kategori dalam lomba, yaitu lomba layang-layang tradisional dan juga lomba layang-layang naga. Untuk lomba layangan kita ada 2 kategori, Pak. Yang pertama lomba layangan sendaren ataupun tradisional, yang kedua adalah lomba layangan tren ataupun naga. Kenapa kita mengadakan lomba layangan? Yang pertama kita melihat peluang bahwa di Cilacap saat ini sedang marak-maraknya, Pak. Viral-viralnya layangan diterbangkan. Oleh karena itu kita Havana Hills mewadahi para minat layangan, pelayang yang sedang viral itu, kita sediakan tempat, sediakan kompetisi untuk lebih positif lagi. Lomba ini digelar selama 10 jam, mulai dari penilaian oleh panitia hingga peserta menerbangkan layang-layang. Panitia pun telah menyiapkan hadiah berupa uang dan piagam untuk para pemenang lomba. Mardianto melaporkan dari Cilacap.
Warga lereng Merbabu di Boyolali menggelar tradisi Kenduren Udan Dawet untuk memohon hujan dan berkah dari Sang Pencipta. Tradisi ditandai prosesi Gunungan Cendol Dawet dan Gunungan Hasil Bumi menuju sumber mata air. Tanpa aba-aba, ratusan warga desa Banyuanyar di Kecamatan Ampel Boyolali berebut cendol dawet dan Gunungan Hasil Bumi. Warga meyakini bisa mendapatkan berkah dan keselamatan dari Sang Pencipta. Suasana ini mewarnai tradisi Kenduren Udan Dawet yang digelar di lereng Merbabu Minggu siang. Tradisi sudah berlangsung sejak turun-temurun dan terus dirawat warga. Tradisi Kenduren Udan Dawet diawali arak-arakan Gunungan Cendol Dawet dan Gunungan Hasil Bumi ke Sendang atau sumber mata air Mandi Rejo. Sendang ini dipercaya menjadi tempat persinggahan para wali dan alim ulama saat menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya warga bersama tokoh masyarakat berdoa di Sendang memohon berkah dan turun hujan dari Sang Pencipta. Tradisi digelar karena selama 3 bulan terakhir warga mengalami krisis air bersih akibat kemarau ekstrim. Biar ikut memeriahkan, ikut memeriahkan sambil dari. Ini dalam rangka apa Bu? Itu harapan warga apa? Harapan warga ya biar panen ya ini bagus, pokoknya harapannya bebek ya hujan kan udah. Sudah lama nggak hujan sini? Ya. Satukan dengan desa wisata Banyuanyar. Ini dibarengi dengan kegiatan-kegiatan tradisi seperti sadrangan, termasuk ini tradisi naluri yaitu udan dawet setiap musim kemarau atau mongso kapat. Gitu. Harapannya Pak dengan tradisi ini? Ya mudah-mudahan bisa dilestarikan dan semua permintaan dari warga masyarakat di musim kemarau ini segera diberikan hujan yang barokah untuk menghidupi warga masyarakat, termasuk pertanian, peternakan, dan kegiatan masyarakat yang lainnya. Tradisi diakhiri dengan makan dan minum bersama seluruh warga satu desa. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Semarang, Anda bisa coba sensasi berburu sunset dengan menaiki Jeep Adventure. Nah, Anda akan disajikan dengan pemandangan hamparan hijau sawah, pegunungan, serta menyusuri aliran sungai yang langsung dari mata air. Kawasan pinggiran Danau Rawapening, Desa Rawasari Tuntang, Kabupaten Semarang, dimanfaatkan warga dan wisatawan untuk berburu sunset sambil menaiki Jeep Adventure. Perjalanan menuju lokasi akan melewati pedesaan dengan hamparan sawah, pemandangan gunung, serta menyusuri sungai yang langsung dari mata air. Keseruan dimulai saat pengunjung menaiki Jeep melewati Sungai Kaliparat. Wisatawan harus menyiapkan baju ganti karena mereka akan basah-basahan. Para wisatawan juga akan melewati rute yang menantang, menikmati air sungai, lalu lanjut ke area persawahan yang berbatasan dengan Danau Rawapening untuk melihat matahari terbenam. Sensasinya asik sih. Kalau misal nilai mungkin saya bisa kasih nilai itu 8. Biaya terjangkau sih. Soalnya kan ini tadi aku kan ngambil yang medium ya, 450.000 itu saya udah dapat include minum, terus dokumentasi, sama view-nya keren banget. Di sini bedanya itu mungkin di sini lengkap. Ada gunung, ada sawah, danau ya, ada danaunya itu kan. Terus di sini juga ada sungainya bersih. Dari mata air juga langsung gitu. Jeep dinaiki maksimal 4 orang dengan lama perjalanan 1 hingga 3 jam tergantung rute yang dipilih. Untuk yang long trip sampai ke Gunung Gajah ya kurang lebih di 10 km. Dari poin kita terjauh, tapi kalau dari poin kita mungkin dari obyek-obyek yang dekat dari antara jalur Ambarawa Salatiga ya mungkin hanya antara 6-7 km. Itu berapa jam itu Pak? Itu kita tempuh, kita beri waktu 3 jam. Bagi Anda yang tertarik untuk menikmati sunset sambil bertualang menaiki mobil Jeep, Anda cukup membayar mulai dari harga Rp300 hingga Rp500.000 sesuai paket yang dipilih pengunjung. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.